Wah, seru nih. Banyak nih duit gue habis ini. Bill, ada yang nawarin gue nih. $1.000 berpenghasilan dalam sehari. Oh, gila, fix gue banget. juga mau, tapi gimana caranya? Fix banget. Investasi nggak sih nih gue? Ngikut nggak? Keliling dunia gue. Wah, lu mesti hati-hati loh, Bro. Tawaran kayak gini nih banyak loh sebenarnya dari dulu. Dan biasanya sih hasilnya sih uangnya dibawa kabur. Hah, terus? Atau ya lu bisa cari tapi ruginya banyak. Ya, tapi kan gue pengen cepet tajir, gimana dong? Ya banyak, semua yang rugi kayak gitu juga kayak begitu awalnya. Oh alah, berarti gue termasuk yang kena bujuk rayu nih? Iya, hati-hati pakai yang kayak gini ya. Iya. Tapi sebenarnya kenapa sih kok bisa disebut investasi bodong? Tuh gimana tuh cara ngukurnya? Ya, simpelnya kayak gini aja. Sebenarnya skema model kayak gini nih, sebenarnya udah ada dari tahun 1920-an. Jadi sejak Charles Ponzi bikin, caranya kayak gini. Kalau semua orang naruh duit kan sama dia kan, terus dia tawarin lagi terus. Jadi sebenarnya bunga yang dibayarin ke orang pertama itu uang orang kedua. Nah, terus? Yang dibayarin ke orang kedua itu duit orang ketiga. Terus digulung kayak gitu terus. Nah, sampai akhirnya nanti semua orang udah narik duit dan dia nggak bisa bayar lagi. Nah, itu dibawa kabur udah sama dia. Serem banget. Banyak banget modelnya kayak begitu. Berarti kalau misalnya nih ya gue investasi, gue harus hati-hati juga dong, Iya. ngecek apa segala macem ya nggak? Nah itu gimana tuh caranya gue? Nah, memang kalau yang bodong kayak gini sebenarnya lu udah bisa tahu dari tahun returnnya aja. Kalau udah terlalu fantastis, wah itu biasanya sih udah nggak bener lah menurut gua. Fantastis yang gimana tuh? Jadi misalnya gini, gua sih punya rule of thumb tuh kayak Warren Buffett aja, salah satu orang terkaya di dunia yang kaya dari saham kan. Itu tuh dia tiap tahun aja selama 60 tahun terakhir, rata-rata returnnya cuma 20% setahun. 20%? Jadi kalau ada orang yang bisa ngasih lu 1% sehari gitu Nggak mungkin. Seminggu deh, 1% seminggu. Berarti kalau kita setahunin tuh bisa rata-rata sekitar 55-60% lah ya. Dia udah lebih jauh dari Warren Buffett. Tunggu aja 10 tahun lagi dia lebih kaya dari Warren Buffett berarti kan. Gue calonnya, tapi nggak mungkin Tapi kayaknya. nggak mungkin kayaknya, bener. Berarti kalau misalnya gue nggak sengaja nih, udah terlanjur ya kayak udah habis tuh gue ikut investasi bodong, gimana dong? Nah, mungkin ini nah, tinggal nasib lu bagus apa enggak nih. Wah, gimana kok ngobrolnya nasib nih? Kalau misalnya mereka baru mulai tahap awal nih, lu masuk bodongnya, biasa mereka masih ada duit untuk bayar lu. Karena kan masih ada korban-korban selanjutnya gitu kan, yang duitnya dipakai untuk bayar modal lu. Tapi kalau misalnya udah di tengah jalan dan mereka udah mulai susah nih bayarnya, nah itu yang susah. Kalau cuma satu orang doang, oke lah, mungkin dia masih bisa bayar. Tapi kalau orang yang kayak lu yang akhirnya sadar tiba-tiba banyak, ya udah dia mending bawa kabur aja duitnya. Wah serem banget sih Bil. Iya kan udah sering kita kayak begitu. Tuh. Tapi kan Bil, gue nih sebenarnya belum pernah ya invest kayak gini nih. Gue kan taunya kalau invest tuh nabung doang ya. Tapi emang ada produk yang lain gitu? Ya sebenarnya kalau lu nggak punya waktu untuk ngeliatin market, lu bisa coba yang reksadana sih. Gitu. Oh, reksadana gimana tuh gimana? Jadi reksadana tuh sebenarnya kayak lu percayain duit ke gua yang manajer investasi gitu. Kebetulan dalam ini kan gua kan di Sukor gitu kan. Jadi kita ngumpulin semua dana dari nasabah, lalu kita investasiin, kita yang pilihin. Jadi misalnya lu naruh 100.000, misalnya ada 1 juta orang kayak lu naruh 100.000 ke kita. Berarti kita punya dana kelolaan 100 miliar kan. Oh, banyak nah, ya, dari 100 miliar, kalau misalnya reksadana saham, minimal 80 miliar itu kita beliin saham-saham. Gitu. Nah, misalnya kayak Sukor Equity Fund. Berarti dari 100 miliar ini 80% kan minimal harus di saham. Dan dari 80% ini 60%-nya harus di saham-saham yang blue chip LQ45. Sisanya saham-saham second liner, third liner, atau kita taruh di deposito kayak gitu. Jadi kalau kayak buat gue nih pemula, gue takut dong kayak langsung 100 juta, gue mau coba 500.000, 200.000 aman lah ya? Bisa, kayak kita di Sukor aja lu bisa mulai dari 100.000. 100.000? Lu juga berhenti minum kopi 2 kali, lu udah dapat 100.000. Iya juga kan? sih. Gitu. Wah, kayak gue harus mulai aware nih sama yang begini-begini. Iya, yang kayak gini. Tapi kalau reksadana ini kayak gimana dong gue ngebedainnya kalau dia terpercaya atau dia tipu-tipu? Lah, gimana tuh? Oke, mungkin kalau lu tahu kan lately lagi ada kasus yang reksadana yang dibekuin Nah, atau apa itu kayak tuh gitu kan. jadiannya. Oke. Ya pada intinya sebenarnya sih lu harus ngeliat company-nya dulu seperti apa. Dan lu harus lihat juga kelolaannya, dana kelolanya tinggi nggak? Tinggi kita bicara dalam hal ini di atas 10 triliun lah. Biasa di atas 10 triliun itu kinerjanya udah lebih stabil gitu. Oh, ini verifikasi penting nih. Lu ngeliat lah kayak bibir bobotnya gitu. Terus lu lihat juga kinerja dia. Jangan cuma silau lah karena lihat kinerja itu naiknya tinggi. Misalnya ISG cuma naik 30%, dia bisa naik sampai 100%. Lu harus cari tahu, ini bener-bener dia jago, apa ada something yang aneh nih kayak gini. Jadi misalnya indeks turun 1%, dia naik 3%. Besok indeks
ganti indeks naik 1%, dia turun 3%. Nah kalau udah kayak gitu, lu harus mesti hati-hati karena wah dia isi portfolionya apa kok sama ISG itu bisa bedanya itu jauh banget gitu. Lu harus bisa udah baca dari situ lah sebenarnya. Oh harus gitu. paham nih, kayaknya gue bakal nextnya banyak belajar sama lo nih. Iya, iya. Sekarang udah banyak juga kan produk reksadana yang tiba-tiba dibekuin. Nah terus gimana nasib uang gue? Hilang semua dong. Jadi kalau yang mereka yang dibekuin, mereka udah nggak boleh lagi terbitin produk yang baru. Oh, Gitu, biasanya jadi kayak ditolak gitu. dong. Ya, tapi semua nasabah yang pengen redeem, gitu ibaratnya jual lagi produknya, itu masih bisa. Jadi mereka punya kewajiban untuk ngembaliin dana nasabah sesuai nilai aset hari itu. Nah, tapi kan udah keburu turun kan kalau kayak gitu. Iya sih, Nah, bener juga. balik. Kayaknya gue tertarik deh sama reksadana. Apalagi kalau misal mulai 100.000. Iya, belajar. Dan Iya. lagian kalau reksadana separah-parahnya lu invest, itu paling hilang berapa lah, kalau itu pun harum market lagi jelek banget gitu. Kayak tahun 2008 ISG sempat turun 50%. Nah ya mungkin lu kena lumayan lah di situ gitu, tapi kan jarang kan tahun-tahun yang kayak gitu Kak. Iya Gitu. sih. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita invest nggak gitu dah. Iya benar. Gue pengen sih invest, tertarik gue. Tapi kayaknya sekarang lo bayarin makanan gue dulu kali ya? Nggak dulu, mau invest jajan aja masih ngutang. Iya, belagu dulu Gimana? kan. Iya.